Shalom, saya Angela Yosi dengan NIM 23101016 dari Sekolah Tinggi Agama Negeri Pontianak, PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume sejarah gereja Indonesia. Pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Yang pertama itu ada pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Peran Portugis dalam penyeberangan Katolik. Portugis menjalani dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyeberangan agama. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Yang kedua itu wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis. Yang pertama itu ada Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan di Ambon. Banyak penduduk lokal dibaptis menjadi seorang Katolik. Yang kedua itu ada di Timor dan Flores. Katolik berkembang karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Flores dan Timur menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga ada Sohor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Sohor sebagai pusat penyeberangan Katolik di Nusa Tenggara. Dan ada yang C itu ialah tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh, yaitu ialah Santo Franciscus Xaverius dari tahun 1506 sampai 1552. Dari Ordo Yesuit adalah misionaris yang paling terkenal di Maluku pada tahun 1546 sampai tahun 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Yang ketiga itu dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yang pertama itu pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia. Yang kedua penciptaan buku-buku dan doa katekese dalam bahasa lokal. Yang ketiga pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa tempat meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan ke agama Protestan. Dan pengaruh Spanyol dalam misi Katolik itu ada peran Spanyol dalam penyeberangan Katolik. Spanyol memiliki misi menyeberangkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494, ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran agama Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Kesimpulan dari pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik ialah Portugis berperan dalam penyeberangan Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timur, dan Flores, hingga kini menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Namun, setelah kedatangan Belanda yang berhaluan Protestan, penyeberangan Katolik mengalami kemunduran sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Sekian pemaparan materi mengenai tugas resume sejarah Gereja Katolik dalam pertemuan ketiga. Terima kasih, Shalom.